Halo semuanya, saya Oscar Karnalim. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengalaman sebagai editor, section koordinator, dan penulis buku semi populer. Bukunya apa sih? Nah, sebenarnya bukunya ini adalah Mewujudkan Indonesia 4.0. Ini sudah publish dari tahun 2020 ya. Cuman saya baru sempat sharing materinya sekarang. Nah, pada waktu itu saya juga merangkap sebagai anggota Divisi Riset dan Edukasi dari PPIA 2019-2020. Saya adalah dosen di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Indonesia, dan juga PhD candidate di University of Newcastle, Australia. Nah, sekarang sebelum mulai, kita perlu tahu dulu bukunya seperti apa sih. Baru setelah itu saya akan cerita tentang pengalamannya. Ya, oke, bukunya seperti ini. Nah, seperti namanya, ini adalah kumpulan pemikiran. Nah, artinya sebenarnya ini lebih ke arah bunga rampai, ya, atau esai. Jadi esai semi akademik, kita gabungkan semua menjadi satu buku. Dan konteksnya juga kelihatan jelas bahwa di sini berarti semua penulisnya adalah pelajar Indonesia yang sedang ada di Australia. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman tahu bahwa Australia ini termasuk banyak pelajar Indonesianya, baik dari jalur pendanaan pribadi maupun dari jalur beasiswa. Nah, buku ini tercipta atas kolaborasi dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia 2019-2020 dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Buku ini punya 7 bagian, ya, atau 7 section. Section yang pertama adalah untuk ekonomi, industri, dan investasi. Yang kedua adalah teknologi dan inovasi. Ketiga, sumber daya manusia dan sosial. Keempat, hukum, institusi, dan kebijakan. Lalu berikutnya adalah aspek keberlanjutan dan energi. Lalu ada infrastruktur. Dan terakhir yang paling happening banget adalah kesehatan. Nah, ada 4 editor yang terlibat di sini, ya. Jadi yang pertama itu adalah Mas Denny Irawan, ini dari Australian National University. Beliau sebelumnya adalah researcher di UI. Lalu yang kedua adalah Mas Wasisto Jati, pada waktu itu masih studi di Australian National University. Sekarang sudah kembali ke Indonesia dan bekerja di LIPI. Lalu ketiga adalah saya. Dan yang keempat adalah Mas Asrul. Asrul ini juga PhD candidate di Australian National University. Dan dia adalah dosen di Unsiah, Aceh. Nah, gambar-gambar ini semua saya dapat dari Mas Denny Irawan, ya, karena gambar-gambar ini juga sudah pernah dipakai untuk presentasi ketika kita grand launching dan sebagainya. Nah, ada yang namanya section koordinator. Jadi selain editor, ada section koordinator. Bedanya apa? Sebenarnya keduanya mirip, jadi keduanya adalah untuk mengawasi secara bird view, secara general. Tapi bedanya kalau section koordinator ini fokus ke satu bidang. Ya, kadang mungkin orang menyebutnya sebagai section editor. Ya, bisa beda-beda istilahnya. Tapi intinya, ini fokus ke satu bidang. Nah, mengingat buku kita ini ada bidangnya macam-macam, tadi kan kalau dilihat disebut ada 7 ya, 7 bidang, maka tiap bidang dialokasikan satu section koordinator. Nah, di sini yang 4, yang pertama, yang editor tadi juga merangkap sebagai section koordinator, bukan karena kita maruk, tapi karena keterbatasan waktu, gitu ya. Karena memang waktunya tidak cukup banyak, dan kita juga jadi nggak pengen terlalu ribet untuk memilih orang-orang baru, gitu. Nah, lalu di sini ada 3 tambahan, yaitu ada Muhammad Nabil Faradis, lalu juga Agustina Sihaan, keduanya dari University of Melbourne, lalu yang terakhir adalah Haryo Bismantara, ini dari Monash University. Itu section koordinator. Nah, section koordinator ini tugasnya ngapain? Tugasnya adalah menarik penulis. Menarik penulis, berkoordinasi dengan penulis, menelaah hasil penulis, itu. Kurang lebih seperti itu. Penulisnya kurang lebih seperti ini. Banyak banget ya. Kita ada kalau tidak salah hitung 34 ya. Tapi saya hitung dulu 24 6 8 9 kali 3 27 ya 34. Dan ini tersebar di berbagai universitas Australia. Jadi macam-macam ya. Bisa dilihat logonya masing-masingnya itu beda-beda. Nah, setelah bukunya kemarin berhasil terbit, kita juga mengadakan yang namanya grand launching.
Nah, grand launching-nya kemarin cukup grand ya, karena kita berhasil bekerjasama dengan Kemenristek BRIN dan mengundang Pak Bambang Brojonegoro untuk sebagai pembicara kunci. Kita juga berhasil mengundang Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu. Dan juga kita juga mengundang 2 tokoh akademik. Jadi yang pertama adalah guru besar dari Universitas Indonesia, Bapak Doro Jatun. Lalu yang berikutnya adalah Ibu Rina dari Universitas Pajajaran. Tentu saja setelah itu ada juga editor utama kami, yaitu Mas Denny Irawan. Lalu semua acara ini dimoderatori oleh Bapak Akbar Ahmadillah dari Sobat Cyber Indonesia. Nah, jadi di sini grand launching-nya ini kolaborasi dari banyak pihak. Bisa dilihat logo-logo yang ada di atas kiri, ya. Jadi dari KBRI, PPIA, Sobat Cyber, dan seterusnya. Dan juga kita mengundang salah satu tokoh penting dari Yayasan Pustaka Obor Indonesia, yaitu Ibu Kartini. Nah, setelah mengadakan grand launching, kita juga ada yang namanya webinar bedah buku. Nah, tujuan webinar bedah buku ini apa? Ya tentu saja juga dalam rangka yang namanya promosi. Jadi kita nggak jauh-jauh ya. Setelah bukunya jadi perlu harus dipromosikan, gitu kan? Itu wajar. Nah, promosi ini, bedah buku ini per bidang. Karena kan kalau bahas semua sekaligus itu bakal terlalu banyak dan terlalu luas. Jadi kita bikin per bidang. Yang pertama adalah untuk ekonomi, bisa dilihat posternya di sebelah kiri. Lalu yang kedua untuk teknologi bisa di sebelah kanan. Nah, kalau dilihat di sini, kita ada beberapa pembicara. Nah, kita selalu mengusahakan ada satu pembicara kunci, ya, satu pembicara kunci dan memang orang yang sebenarnya sangat knowledgeable di bidang ini. Ya, kadang kebanyakan sih kita coba ambil dari pemerintahan, karena kan ini kan untuk Indonesia, jadi harusnya mereka tahu in detail. Lalu setelah itu kita juga biasanya komposisinya adalah 2 orang pakar di bidang tersebut. Jadi kalau misalkan ekonomi, 2 orang yang pakar di bidang ekonomi kita ambil, lalu kita minta bantuan sebagai pemateri. Nah, materi mereka seperti apa sih? Materi mereka bertiga ini dari pembicara kunci sama 2 pemateri yang lain. Nah, sebenarnya topiknya bebas buat mereka. Tapi yang penting terkait dengan Indonesia 4.0 di bidang terkait. Jadi kalau yang pertama itu di bidang ekonomi. Kalau yang kedua berarti Indonesia 4.0 dalam bidang teknologi dan inovasi. Nah, setelah itu biasanya adalah penulis. Jadi kita juga kasih kesempatan untuk penulis membedah bukunya sendiri, ya, membedah bukunya sendiri. Biasanya ada 2. Jadi ada satu yang memang membahas murni tulisannya sendiri, ada juga satu yang membahas general. Jadi general satu bagian, ya. Jadi dia membahas 5 bab sekaligus, tapi in general. Lalu setelah itu ada yang namanya moderator. Nah, moderator ini bisa macam-macam, bisa ganti-ganti, bisa dari penulis, bisa dari organisasi yang kita bekerja sama, seperti Sobat Cyber Indonesia, dan sebagainya. Jadi, macam-macam. Nah, ini contoh yang ketiga dan keempat. Nah, perlu diingat bahwa di sini, pada acara, kalau tidak salah sih, saya ingat memang ada beberapa tokoh yang ternyata tiba-tiba berhalangan, jadi digantikan oleh pembicara lain, ya. Tapi yang saya tampilkan di sini hanya sekedar poster yang kemarin berhasil dicetak, karena ini hanya untuk sekedar ngasih tahu. Kira-kira perjalanan bukunya seperti apa sih? Jadi apa saja sih yang dilakukan dari menulis buku sampai publish, lalu sampai promosi, gitu. Nah, ini yang untuk energi dan infrastruktur, ya. Jadi ini juga sama, kita komposisinya satu pembicara kunci, 2 pemateri panel, lalu berikutnya ada 2 penulis dan 1 moderator. Dan ini yang terakhir adalah untuk kesehatan. Nah, sekarang mungkin masuk ke cerita, gitu ya. Jadi mungkin masuk ke job desk-nya ngapain sih selama setahun terakhir untuk bikin buku ini. Ya, jadi buku ini sekedar info, ini bukunya pembuatannya 1 tahun sampai ke promosi, ya, sampai ke promosi. Kenapa 1 tahun? Karena ini buku sebenarnya adalah project dari Divisi Research and Education PPIA 2019 sampai 2020. Jadi karena ini adalah ya intinya proyeknya si divisi tersebut, maka kita harus pastikan
bukunya selesai sebelum kita demisioner gitu. Jadi makanya waktunya 1 tahun. Nah, sebagai editor job desk-nya apa saja sih kemarin? Jadi yang pertama adalah menentukan tahapan penulisan buku dan timeline. Jadi di sini kita sebagai editor kita menentukan apa saja tahapan yang perlu dilakukan. Jadi kalau kemarin pada saat bikin buku, tahapan yang perlu kita lakukan pertama tentu saja open recruitment penulis. Nah, kita minta bantuan dari PPIA di sosial media mereka untuk promosi bahwa kita lagi mencari penulis. Syaratnya apa? Ya tentu saja umum, syaratnya harus pelajar yang sedang studi di Australia. Itu tahap pertama. Setelah itu, calon penulis yang tertarik boleh isi Google Form. Nah, buku di Google Form ini mereka isi, mereka tulis juga kira-kira mereka mau nulis apa sih. Jadi mereka kasih kayak abstrak tulisan mereka, in general. Nah, setelah itu nanti akan dilempar ke section koordinator. Jadi dari section koordinator akan mengecek, mengevaluasi. Nah, cuma nanti saya akan jelaskan ini di tahapan ketika role saya sebagai section koordinator. Ya, jadi itu nanti setelah ini. Nah, di sini juga kita penting untuk menentukan yang namanya timeline. Jadi kita harus pastikan bahwa timeline-nya itu pas. Kita juga kemarin sempat mempertimbangkan sampai istilahnya liburan. Jadi ketika kita kemarin mau ngasih timeline, kita pastikan jangan sampai kita kasih waktu mentor untuk menelaah itu pas lagi liburan Natal atau liburan Lebaran. Itu kan jelek gitu kan, karena kemungkinan mereka juga akan berhalangan. Jadi kita pertimbangkan banyak faktor. Dan itu semua harus hati-hati karena kalau sampai salah otomatis akan ngaret ke samping ke acara ke event-event berikutnya dan itu bisa jadi mungkin akan selesai setelah 1 tahun gitu kan. Itu yang pertama. Kedua adalah koordinasi dengan penerbit dan stakeholder terkait. Nah, jadi kalau mungkin buku semi populer ini konsepnya sedikit berbeda dengan buku akademik ya. Jadi dia sama dengan buku populer. Kita harus cari penerbit. Penerbit yang mau nerbitin tulisan kita. Nah, kemarin kebetulan kita berhasil bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jadi kemarin kebetulan ada kesepakatan dan akhirnya ya sudah mereka jadi penerbitnya. Dan juga kita juga perlu mempertimbangkan stakeholder terkait. Jadi kalau mungkin di kasus saya berarti kan yang terkait adalah PPIA. Ya kita perlu pertimbangan PPIA-nya gitu kan. Segala update kita update juga ke PPIA-nya. Jangan hanya kita dengan penerbit gitu kan. Nah, terus berikutnya biasanya kita juga akan bertanggung jawab untuk menulis yang namanya pendahuluan dan penutup. Jadi karena ini adalah buku bunga rampai gitu kan, buku esai, kumpulan esai. Nah, perlu ada yang merangkum tulisan-tulisan ini. Pendahuluan itu biasanya adalah untuk merangkum kayak kenapa sih kita perlu bahas hal ini? Kenapa kita perlu bahas Indonesia 4.0? Jadi mungkin kita mulai berangkat dari revolusi industri 4.0, terus program yang dikeluarkan pemerintah, lalu apa kebutuhan-kebutuhan yang perlu diadres. Itu pembukaan. Lalu untuk penutup, ini biasanya adalah kesimpulan. Jadi kita ambil secara general, dari semua tulisan yang ada kita ambil secara general, kita simpulkan. Oke, jadi Indonesia butuhnya seperti ini, dan ini. Gitu. Berikutnya, menentukan yang namanya section koordinator. Nah, jadi ini tergantung kebutuhan juga. Kalau memang ternyata editornya merasa, oh, kita bisa handle sendiri, ya mereka nggak perlu section koordinator. Cuman kemarin kebetulan, karena ini kan bakal bahas dari 7 perspektif ya. Kita bakal bahas dari 7 perspektif, ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Maka kita perlu orang-orang yang minimal punya latar belakang di bidang tersebut. Karena itulah kita menunjuk namanya section koordinator. Tentu kalau yang sudah bisa kita handle sendiri, ya kita akan handle sendiri. Makanya tadi kalau dilihat, editornya juga ada yang perangkap sebagai section koordinator. Gitu. Nah, kerjanya section koordinator apa? Nanti saya akan jelaskan ketika di slide berikutnya. Nah, berikutnya koordinasi dengan tokoh publik terkait memberi kata pengantar dan mengisi materi di webinar. Nah, jadi biasanya kalau buku semi populer dan isinya adalah kumpulan esai, ya, ini biasanya ada yang namanya kata pengantar.
Nah, kata pengantar ini biasanya harus dari tokoh publik supaya lebih dalam kata mungkin lebih menjual gitu ya. Karena mungkin orang akan lihat tokoh yang memberi kata pengantarnya. Nah, kita juga melakukan kontak dengan beberapa tokoh publik terkait dengan mengisi materi di webinar ya sebagai panelisnya. Dan juga kita juga terlibat dalam mengkoordinasi grand launching dan promosi. Jadi kayak tadi grand launching yang pertama, lalu juga bedah buku per bidang, itu juga semua diatur oleh kita. Ya tentu saja kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder lain, karena kalau kita semua mungkin nggak akan kuat gitu. Itu pertama, job desk editor. Kedua adalah section coordinator. Nah, section koordinator ini sebenarnya mirip editor, tapi dia fokus di satu bidang saja. Nah, tugas dia apa? Pertama adalah menentukan topik-topik yang akan dibahas. Jadi, kalau kita kemarin pas merancang buku ini, section koordinator itu menentukan kayak 5 topik yang akan nanti dibahas di bagian tersebut. Jadi contoh mungkin kalau di bidang saya, teknologi inovasi, berarti saya pilih 5 topik. Misalkan yang pertama adalah teknologi, tentu saja ya. Terus yang kedua adalah inovasi yang lagi booming, misalkan. Itu semua kita tuliskan, kira-kira poinnya apa aja. Setelah itu baru kita lempar ke yang namanya penulis, calon penulis, maaf. Nah, nanti calon penulis pilih yang mana yang menarik. Nah, di sini setelah itu kita akan melakukan yang namanya seleksi penulis. Nah, seleksi penulis ini kadang-kadang bisa challenging juga gitu ya di satu sisi, karena kadang proporsi pendaftarannya tidak rata. Jadi mungkin ada beberapa bab yang banyak calon penulis yang berminat, ada beberapa bab yang kosong sama sekali gitu. Nah, biasanya itu harus diakalin. Jadi kita harus akalin gimana caranya supaya bisa jadi distribusinya rata. Ya itu beda-beda tergantung buku masing-masing kesepakatannya gitu ya. Dan bahkan kalau memang terpaksa banget, kita bisa banget kalau misalkan ada satu bab yang kosong, lalu kita tahu ada orang yang memang jago di bidangnya, kita bisa kontak personal, mau nggak ikut. Jadi mereka kayak close track istilahnya. Lalu yang berikutnya adalah menelaah tulisan penulis. Nah, jadi di sini mereka akan melihat tulisan penulis, section koordinator itu akan ngecek apakah tulisannya oke atau tidak. Lalu memberi masukan, supaya mungkin tulisannya lebih relevan dengan bab yang sedang dibahas. Karena kan kadang bisa jadi aja abstraknya A, tapi ternyata pas ditulis mungkin jadi B, gitu kan? Bisa beda-beda, gitu ya. Nah, terus berikutnya koordinasi mentor dengan penulis. Nah, ini mungkin sedikit unik. Ini khusus di buku kami punya yang namanya mentor. Mentor itu biasanya adalah orang yang memang sudah punya pengalaman di bidangnya, dan ya otomatis karena ini bukunya buku bahasa Indonesia, berarti mereka adalah orang Indonesia, terlepas mereka tinggal di Indonesia atau Australia. Jadi kita koordinasi mentor dengan penulis. Tugasnya mentor ngapain sih? Tugasnya mentor kurang lebih memberikan masukan terkait tulisan yang ada. Jadi kita sebagai section koordinator, kita kumpulkan tulisannya, lalu kita kasih ke mentor. Nanti mentor akan kasih masukan. Nah, setelah itu dikirimkan kembali ke kita sebagai section koordinator, lalu kita kirim lagi ke penulis. Nanti penulis akan lihat apakah perlu diadresnya seperti apa. Berikutnya adalah koordinasi dengan editor. Ya, jadi kita di sini juga melakukan koordinasi dengan editor secara umum tentang progres tentu saja ya. Misalkan bab mana yang bermasalah, penulisnya mereka apakah bekerja dengan baik atau tidak, gitu kan. Itu semua perlu dibahas. Itu adalah section koordinator. Nah, yang ketiga adalah penulis. Ya, tentu sebagai penulis ini job desk-nya tidak banyak ya ketimbang editor dan section koordinator. Nah, penulis ini tentu saja adalah menulis bab dan mempertimbangkan masukan dari section koordinator dan mentor. Nah, kenapa ditulisnya mempertimbangkan? Nah, jadi kadang mungkin ada beberapa mungkin yang mengira kalau dikasih masukan harus diterima. Tapi sebenarnya tidak, ya. Jadi selama kita punya argumen kuat, kalau ternyata ini tidak bisa diterapkan, ya itu nggak masalah, gitu. Itu boleh. Jadi di sini makanya ditulisnya adalah mempertimbangkan masukan.
Nah, kemarin kebetulan saya juga dipercaya sebagai penulis salah satu bab, ya. Kenapa? Karena di sini memang kita pengen ada satu bab yang mengcover satu bidang secara utuh. Jadi akhirnya setiap section koordinator itu diberikan tugas menjadi penulis satu bab pertama di tiap bidang mereka. Kerjanya ngapain? Kerjanya kurang lebih adalah merangkum materi bab-bab yang lain. Jadi bab itu sebenarnya lebih ke arah bab summary. Bab summary untuk bidang tersebut. Jadi kalau saya bikin bab summary untuk bidang teknologi dan inovasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Role saya sebagai editor, sebagai section koordinator, dan juga sebagai yang namanya penulis. Ya, jadi kalau lihat di sini role-nya beda-beda, dan besar harapannya ini bisa membantu mungkin kalau teman-teman di masa depan jadi editor atau mungkin jadi section koordinator atau mungkin jadi penulis. Jadi sudah tahu oh kira-kira apa saja sih yang perlu dilakukan. Dan ini berlaku dalam konteks buku semi populer ya. Jadi mungkin kalau buku akademik tentu saja aturannya berbeda lagi gitu kan. Dan buku populer mungkin bisa jadi berbeda lagi juga ya. Seperti itu. Nah, kalau nanti teman-teman tertarik tentang bukunya atau mungkin terkait tentang rekaman webinar bedah buku dan grand launching-nya, mungkin bisa lihat di description, nanti saya akan tuliskan semuanya di sana. Oke, seperti itu. Semoga materi ini bisa membantu. Terima kasih.